Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, teman-teman semua, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam ruangan ini. Kita di sini akan sedikit membahas ya tentang teori-teori atau pembahasan di dalam Islam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, nah, kira-kira keadaan teman-teman pada hari ini bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Apakah lemas? Apakah dan lain? Bagaimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya kalau sehat. Tidak ada paksaan ya, insya Allah. Tidak ada paksaan ya. Kita semuanya menuntut sukarela. Ya, semuanya sukarela di sini. Ya, baik teman-teman semua. Perkenalkan saya Ikram Barman Maulana Syaban, saya mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 6. Jadi di sini saya akan membahas tentang yang namanya Sumuliyatul Islam, kesempurnaan ajaran Islam. Nah, dalam Sumuliyatul Islam ini teman-teman, ini pembahasannya ada nanti di tengah-tengah materi ini, maka disimak sampai selesai. Gitu teman-teman. Masih ada waktu sekitar 1 SKS atau 2 SKS ke depan agar materi ini sampai ke pembahasan Sumuliyatul Islam. Jadi materi judulnya Sumuliyatul Islam itu ada nanti di pertengahan materi atau PowerPoint ini teman-teman. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Baik, kita langsung masuk ya teman-teman. Nah, pengertian Islam teman-teman. Di sini ada ayat, yaitu maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi. Nah teman-teman, maksudnya apa? Jadi sebenarnya di dalam Islam itu sudah jelas, sudah diciptakan bumi ini, langit ini, dan semua yang ada di dalam bumi maupun yang ada di luar bumi itu hanyalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Namun masih banyak di antara kita yang dia mempunyai agama Islam namun masih belum mengerti tentang agamanya sendiri. Oleh karena itu saya ingin membahas tentang pengertian-pengertian Islam yang lebih mendalam. Nah, pengertian Islam secara bahasa yang pertama adalah menundukkan wajah, aslamul wajhi. Yang kedua berserah diri. Ketiga suci bersih. Yang keempat selamat dan sejahtera, perdamaian, dan yang keenam bertahap. Semuanya ini ada di dalam surah-surah Al-Quran, teman-teman. Ini suratnya yang tadi. Nah, penyerahan diri. Kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang penyerahan diri, teman-teman. Jadi penyerahan diri ini, teman-teman, ketundukan dan penyerahan diri. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah yang tadi telah saya sampaikan bahwasanya kita ini harus menyerahkan diri kita atau tunduk dengan ciptaan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhannya kita. Maka kita harus menyerahkan sepenuhnya diri kita untuk menghargai apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Dan juga kita menundukkan diri kita bahwasanya tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang lebih mulia dibanding Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini suratnya. Nah, pengertian Islam juga masih dalam pengertian Islam. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ini suratnya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan menuju cahaya yang terang, benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ya, jadi sebenarnya Allah telah menunjukkan bahwasanya dalam Al-Quran ya, Allah itu telah menunjukkan bahwasanya agama yang lurus itu, agama yang telah disempurnakan itu, yaitu Islam. Gitu teman-teman. Namun masih banyak di kalangan kita itu yang masih kurang akan pemahaman ini. Mereka masih mempunyai sifat yang tidak percaya Tuhan itu ada, masih tidak meridhoi bahwasanya, kok saya dilahirkan dalam keadaan miskin, kok saya dilahirkan dalam keadaan ini, dalam keadaan itu. Masih tidak memiliki rasa ridho atau rasa patuh atas ciptaan Allah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, pengertian Islam yang kedua yaitu kedamaian. Yang tadi yang pertama ini tentang yang telah datang kepada kita dari kita lahir, gitu. Yang ini baru kedamaian. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, teman-teman, jadi maksudnya
Yang pengertian Islam yang kedua adalah perdamaian. Gitu. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Dan Islam itu yang tadi sudah kita jelaskan di awal, bahwasanya Islam itu adalah perdamaian, asilmu, perdamaian. Jadi alhamdulillah nih, kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Kita harus menerima itu semua, teman-teman. Lalu yaitu kesejahteraan. Ini ada ayatnya, kesejahteraan dan kesentosaan. Insya Allah kalau kita mengikuti dan meridhoi atas apa yang telah Allah kasih kepada kita, maka insya Allah Allah juga akan meridhoi apa yang kita kerjakan. Maka dari itu, pengertian Islam secara istilah, Islam adalah ketundukan kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Karena semua yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, baik hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sendiri ataupun hadis qudsi yang dikatakan Allah melewati Nabi Muhammad, itu disebut hadis qudsi. Nah, Al-Quran itu dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Jadi ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Dan itu semua diturunkan oleh wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Ini ada suratnya. Ya, nah, kita selanjutnya membahas tentang karakteristik Islam, teman-teman. Kayaknya terlalu cepat ya saya membahas ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi karakteristik Islam, mungkin di sini saya hanya sedikit merefresh bahwasanya ya setelah yang tadi kita bahas dari pengertian Islam itu kita harus bisa menyempurnakan agama kita, baik lahir maupun batin. Masih banyak di kalangan kita ini yang menyepelekan agama kita, walaupun saya yang berdiri di sini juga masih sangat menyepelekan, masih banyak membuang-buang waktu dan lain-lain yang jauh dari agama, seperti itu, teman-teman. Ya, walaupun saya orang Islam, saya juga masih mengakui bahwasanya saya juga masih ya ala kadarnya, seperti itu. Semuanya kita pendosa yang ada di sini, teman-teman. Nah, baik teman-teman. Di sini ada karakteristik Islam, teman-teman. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi. Pembahasan masih yang pertama. Nah, teman-teman. Jadi, teman-teman tahu nggak Islam itu mulainya kapan? Ada yang tahu? Islam itu mulainya kapan sih? Ada yang tahu? Kapan sih mulai Islam atau Islam itu mulai tercipta atau muncul? Waktu Nabi Adam, bisa dijawab. Harusnya Islam itu munculnya dari zaman Nabi Muhammad. Iya, betul. Islam itu adanya di Nabi Muhammad. Adapun nabi-nabi terdahulu itu disebutnya tauhid, mengesahkan Allah. Seperti itu. Jadi jadi teman-teman, apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah gitu? Padahal kepadanya lah tunduk menyerahkan diri gitu, segala apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, dari zaman Nabi Adam terus sampai Nabi Isa, itu sebenarnya sudah menjadi agamanya Allah. Namun bahasa Islam itu belum ada. Masih disebutnya bahasa tauhid. Semua ajaran nabi-nabi terdahulu mengajarkan keesaan. Ada 5 kitab apa aja? Ada 4. Ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Sisanya itu suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf itu lembaran-lembaran, baik yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim ataupun Nabi Musa. Nah, semua kitab itu mengajarkan keesaan kepada Allah. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Tapi mungkin karena berkembangnya zaman dan lain-lain, kitab itu ada perubahan dan akhirnya muncullah Nabi Muhammad sebagai pelopor Islam sepenuhnya. Seperti itu. Nah, karakteristik Islam, Rabbaniyah, semua orientasi aktivitas kepada Allah. Sumuliyah, nah nanti ini yang kita bahas. Sumuliyah, individu hingga negara berbagai aspek kehidupan. Insaniyah, sesuai dengan hajat manusia. Sabat atau tatawur, permanen dan tumbuh. Tawazun, keseimbangan. Waqi'iyah, sesuai dengan realitas kehidupan.
ijabiyah, sikap positif dalam menjalankan Islam. Nah, jadi ada karakteristiknya, ada robaniyah, sumuliyah, insaniyah, sabat dan tatawur, tawazun, waqi'iyah, ijabiyah, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar ada 7. Nanti kita akan bahas. Nah, strategi membangun nilai-nilai ajaran Islam, teman-teman. Islam dibangun di atas 5 perkara: mengesahkan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan haji. Nah, ini kuncinya, teman-teman. Saya pernah bertanya kepada teman saya sendiri, coba baca rukun Islam, coba baca rukun iman. Coba Ipong, rukun Islam apa aja? Coba apa aja rukun Islam? Coba sebutkan. Tahajud, sadat, terus sholat, puasa. Ayo, 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 ayo. Nah, gini teman-teman. Nah, udah cukup ya teman-teman. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi betul sih mau puasa, tapi di sini kan udah ada nih, harusnya zakat dulu, puasa dulu. Zakat baru puasa gitu. Nah, apa? Ya udah gitu ya. Nah, jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Nanti ini pembahasan rukun Islam, nanti ada rukun iman. Itu juga harus kita hafal, teman-teman. Karena harus, teman-teman. Karena pernah ada yang bertanya secara random ke orang luar. Coba kamu orang apa? Orang Islam. Coba rukun Islam. Diam dia, nggak bisa jawab. Itu merusak citra Islam banget ya. Padahal fondasinya ada di sini, teman-teman. Nah, memahami dan melaksanakan rukun Islam. Dan saya sendiri pun masih sangat sulit untuk memahami dan melaksanakan rukun Islam, teman-teman. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan, Nabi bersabda Islam dibangun atas 5 perkara: mengesahkan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan haji. Nah, 4, Islam sebagai minhajul hayat. Apa itu minhajul hayat? Nanti ada pembahasannya juga, teman-teman. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, alhamdulillah nih, saya nggak kenal berdua, tapi alhamdulillah karena Islam mengajarkan kenalan, saya jadi kenal gitu ya. Makasih ya saudara Irfan Khairuji. Gitu. Nah, Islam sebagai pedoman hidup, minhajul haya. Minhajul haya itu artinya adalah pedoman hidup, teman-teman. Itu pedoman hidup Islam itu ada berapa? Mencakup berbagai aspek. Yang pertama adalah keyakinan, al-i'tiqadi. Nah, keyakinan seseorang akan keberadaan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir, qada dan qadar. Rukun iman. Antuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa syarruhu. Nah, ini nih. Ini juga sebenarnya masih banyak di antara kita tuh yang belum yakin akan kehadiran Allah gitu. Belum yakin akan kehadiran malaikat gitu. Kita cuma yakin cuma satu, kitab doang, karena ada buktinya gitu kan. Ada buktinya, sedangkan yang lain-lain kayak kita goib gitu, nggak ada. Allah tidak terlihat, malaikat nggak terlihat, kitab doang, satu doang lagi kitab itu, cuma Al-Quran yang kita lihat. Rasul kita nggak pernah ngelihat, tapi kita bisa cinta kepada Rasul gitu. Hari kiamat juga sama, itu di masa depan, jauh, pembahasan jauh di masa depan. Takdir, qada dan qadar juga sama, karena kita masih menyalahi, kenapa sih saya dilahirkan sebagai ini, saya kenapa sih dilahirkan begini gitu tuh. Iya kan, kenapa sih saya harus masuk bimbingan konseling Islam gitu tuh, kenapa gitu tuh. Kita nggak bisa merubah takdir gitu kan. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Nah, yang bisa diubah salah satunya kita bisa pindah dari bimbingan konseling Islam ke BKPI. Bisa kita, teman-teman. Nah, sedangkan yang tidak bisa kita pindah tuh, yang takdir yang tidak bisa kita ubah, ya misalnya kita jenis kelamin, terus kematian dan lain-lain gitu ya, teman-teman. Yang kedua ada al-akhlak, moral dan akhlak, teman-teman. Akhlak adalah perilaku seorang hamba yang sesuai dengan keinginan Sang Pencipta. Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Jadi ketika zaman dahulu, teman-teman, kita flashback ke zaman dahulu sebelum Islam itu datang. Di zaman dulu, saya pernah mendengar pembahasan dari dosen saya, SPI, Sejarah Peradaban Islam. Kenapa Nabi Muhammad lahir di Arab, bukan di Indonesia, gitu kan? Ya karena Nabi Muhammad itu orang Arab, ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang karena tempatnya dari sana, karena takdirnya Nabi Muhammad di Arab dan lain-lain segala macam. Sedangkan pada zaman itu, ketika Nabi Muhammad lahir di Indonesia sudah ada peradaban, teman-teman, sudah punya kerajaan, gitu. Kerajaan Majapahit, saya kurang tahu sejarahnya, lupa. Intinya sudah ada kerajaan yang ada di Indonesia. Tapi kenapa di Arab? Karena pada saat itu Arab benar-benar hancur, teman-teman. Jadi ketika Nabi Muhammad itu lahir, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di sana? Karena Arab itu benar-benar hancur. Bayangkan pada zaman dahulu, orang Quraisy itu tidak ingin memiliki anak perempuan, teman-teman. Karena apa? Karena aib orang tua, gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya mempunyai anak perempuan, maka anaknya dibunuh, teman-teman. Dikubur hidup-hidup. Padahal masih kecil, baru dia lahir gitu kan. Udah balik lagi ke surga gitu kan. Nah, jadi itu salah satu contoh kejadian kejahilan di zaman itu. Maka Rasulullah itu hadir untuk menyempurnakan akhlak. Akhirnya apa? Perempuan dinaikkan derajatnya. Ya, perempuan dinaikkan derajatnya. Yang tadinya dulu zaman dahulu wanita haid yang sedang menstruasi itu diasingkan, nggak boleh dekat-dekat sama suaminya. Tapi ketika Islam datang, ya itu sudah menjadi istri, sudah sah gitu, walaupun sedang haid. Coba bayangkan kita hidup di zaman itu, yang perempuan pasti nyelekit banget kan, lagi lagi haid, sana pergi yang jauh gitu, jangan di sini. Nanti kalau udah haidnya udah selesai, pulang lagi ke rumah. Nah, itu contoh kejahilan di zaman dahulu, teman-teman. Nah, pendidikan. Tadi akhlak, langsung keempat ya? Sudah, pendidikan, at-tarbiyah. At-tarbiyah. Ya, Islam sangat peduli dengan masalah pendidikan. Allah meninggikan beberapa derajat kepada orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, ini sudah masyhur ya, sudah sering kita dengar bahwasanya kita nih, benar teman-teman, kita sedang belajar di sini ditinggikan derajat kita. Buktinya sekarang kita ada di lantai 3. Iya benar. Derajat kita ditinggikan. Ya, buktinya sekarang kita ada di lantai 3 di sini untuk menuntut ilmu gitu. Untuk membahas suatu materi yang mungkin sekitar 30 menitan lagi ini selesai, teman-teman. Iya. Karena ini adalah tugas yang perlu saya selesaikan, teman-teman. Jadi harus sabar gitu ya, harus sabar, teman-teman. Iya. Nah, lalu yang kedua al-ijtimai, sosial. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur hubungan antar sesama manusia. Jadi salah satunya yang ada di dalam Islam ini adalah bersosialisasi, teman-teman. Jadi kita saling mengenal antara saya dengan yang lain, antara si A dengan si B, kita tuh harus saling mengenal. Tapi masih harus dalam kaidah atau dalam akidah yang telah diajarkan oleh agama kita. Jadi kenal boleh tapi jangan terlalu bablas. Nanti akhirnya cinlok gitu kan. Apalagi cinlok, terus apa lagi sih? CLBK bukan ya? Bukan ya? Gitu ya. Gitu. Lanjut, politik, asiasa. Nah, ini teman-teman. Pas nggak? Nah, teman-teman, jadi politik, asiasi. Nah, seandainya Islam tidak berbicara atau tidak mengatur hubungan antar kekuasaan dan negara atau kepemimpinan dan rakyat gitu ya, itu Islam tidak akan bergerak, nggak akan sekenal ini gitu tuh, semasyhur ini gitu. Seandainya dulu Nabi Muhammad tidak berbicara tentang aturan hubungan antara kekuasaan gitu, teman-teman. Untungnya Nabi Muhammad itu disempurnakan, akhirnya ya bisa mengatur. Islam berbicara serta mengatur tentang hubungan antara kekuasaan dan negara, kepemimpinan dan rakyat. Contohnya negara Madinah pada saat dulu pada zaman Nabi Muhammad. Dari situ lahirlah kepemimpinan Islam itu ada beberapa periode sampai ke zaman modern. Yang pertama itu kepemimpinan Nabi Muhammad.
Itu sampai Nabi Muhammad wafat. Lalu yang kedua ketika zamannya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu yang ketiga itu zamannya Bani Umayyah, Bani Umayyah. Lalu yang terakhir itu Bani Abbasiyah. Baru tuh runtuh Bani Abbasiyah, akhirnya terpecah. Ada Utsmaniyah, ada yang Mongolia segala macam lah, banyak gitu. Nah, yang 8 adalah ekonomi al-iqtisadi, teman-teman. Jadi Islam juga mengatur hubungan yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian dan dunia usaha. Ya, barang siapa yang meminjamkan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan takaran, timbangan, dan jangka waktu yang pasti. Nah, jadi seandainya Islam juga tidak memberikan pemahaman tentang mengatur hubungan yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, sepertinya Islam tidak akan maju, teman-teman. Namun semua itu sudah disempurnakan, sudah dirangkum dalam ajaran kita, dalam agama kita, bahwasanya ekonomi itu juga perlu diperhatikan, teman-teman. Nah, ini ada beberapa dalil ya, teman-teman. Nah, 9, kemiliteran al-askari. Nah, percuma kita udah membahas ekonomi, sudah membahas politik dan lain-lain. Tapi kita tidak punya militer, kita tidak punya tentara. Ya, kalau kita diserang sama negara lain atau diserang oleh agama lain, kita juga bakal hancur. Dalam rangka menegakkan kebenaran, melindungi yang lemah, dan melindungi negara dari ancaman musuh-musuh, Islam berbicara dan mengatur tentang kemiliteran, teman-teman. Gitu. Ada air nggak? Nggak ada ya? Yaudah, nggak apa-apa. Boleh satu orang di air. Gitu. Perintah berjihad, berperang, dan bertempur merupakan bagian dari firman Allah untuk menjaga agar nilai Islam tegak dan kukuh di tengah masyarakat. Selanjutnya, hukum peradilan al-jinai. Nah, jadi juga ada tentang hukum. Seandainya kalau di Islam tidak ada hukum, jadi rimba ya Islam ini. Barbar. Dia terlalu frontal gitu ya. Jadi ada hukum juga, peradilan. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Bahkan hanya di Islam, menurut saya ya, hanya di Islam yang menerapkan hukum tentang potong tangan, hukum tentang rajam. Ada yang tahu nggak rajam itu apa? Iya, jadi bayangkan saya hidup, saya dikubur sampai setengah badan, disisain leher aja sama kepala, sisanya badan saya dikubur. Nah, habis itu dilempar kita pakai batu sampai mati. Ada yang kuat nggak kira-kira? Nggak ada yang kuat. Itu namanya kita melihat secara langsung, akhirnya kita tidak menginginkan seperti itu. Bahkan di Arab Saudi dipancung gitu kan, dipotong leher kita. Itu semuanya hukum yang telah diciptakan di Islam. Tapi di zaman sekarang itu adalah sebuah ketidaketisan gitu. Bayangkan manusia dibunuh, dipancung gitu kan. Nah, sekarang jadi banyak para fikih yang diubah jadi penjara seumur hidup ataupun apa seperti itu. Ini ada dalil-dalilnya. Nah, ini baru nih kita bahas. Sebenarnya sebentar lagi ini selesai pembahasannya, teman-teman. Jadi saya sedikit bingung, teman-teman. Pembahasan ini masih sekitar butuh waktu masih 20 menitan lagi, teman-teman. Ya. Di sini ada Sumuliyatul Islam. Sengaja di sini saya tulis berbahasa Arab dulu, teman-teman. Biar kita masuk apa sih Sumuliyatul Islam gitu. Jadi tulisan Sumuliyatul Islam seperti ini. Yang pertama adalah Sumuliyatul Zaman. Yang kedua adalah Sumuliyatul Minhaj, Sumuliyatul Makan. Tanpa kita sadari, teman-teman, sebenarnya pembahasan ini itu udah kita bahas tadi di awal sebenarnya. Jadi ketika kita masuk ke dalam pembahasan ini, seharusnya kita lebih pede lagi, lebih mengerti apa itu Sumuliyatul Islam, kesempurnaan ajaran Islam. Apa sih Sumuliyatul Islam itu, nanti kita bahas. Nah, Sumuliyatul Zaman, apa itu Sumuliyatul Zaman? Sumuliyatul Zaman, Wihdatur Rasul, Khatimul Anbiya, itu salah satunya. Nanti ada pembahasan di setelah ini. Lalu Sumuliyatul Minhaj, itu ada 3, ada Muayyadat, Al-Jihad, Wad-Da'wah, terus Al-Bina, Al-Akhlaq, Al-Ibadah, Al-Asas, Al-Aqidah.
Sebenarnya kita sudah bahas teman-teman ini semua tadi di awal gitu. Tapi ini hanya penekanan agar kita lebih memahami uh, prinsip dasar di dalam agama Islam. Yang terakhir sumuliyatul makan, wihdatul khaliq, wihdatul kaun. Gitu. Nah, ini dia artinya. Sumuliyatul Islam artinya adalah universalitas Islam, teman-teman. Jadi bagaimana kita meluaskan Islam ini dari beberapa yang akan kita bahas. Ada sumuliyatul zaman, sumuliyatul makan, terus sumuliyatul minhaj, teman-teman. Jadi sumuliyatul Islam itu adalah universalitas Islam. Nah, meliputi 3 dimensi. Sumuliyatul zaman, kemenyeluruhan masa, di mana Islam berlaku sepanjang masa hingga hari kiamat. Karena Islam dibawa Rasulullah SAW sebagai akhir dan pamungkas para nabi tiada setelah Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, jadi maksudnya itu Islam ini awal munculnya itu ya ketika zaman Nabi Muhammad, zamannya Rasulullah SAW. Dan ketika zamannya Nabi Muhammad itu, maka Islam terbentuk hingga akhir kiamat atau hingga akhir atau sampai hari kiamat, teman-teman. Dan Nabi Muhammad itu adalah Khotimul Anbiyin, Khotimul Anbiya yang telah kita bahas. Sumuliyatul zaman, wihdatul Rasul, Khotimul Anbiya. Jadi penutup para nabi. Terus sumuliyatul minhaj, kesempurnaan pedoman hidup, teman-teman. Hal ini dikarenakan Islam didukung oleh kewajiban jihad dan dakwah, sehingga ajarannya senantiasa tersebar dan terpilih dari upaya-upaya penghancuran yang dilakukan musuh-musuhnya. Islam juga dikuatkan oleh bangunan akhlak dan ibadah, sedangkan pondasinya akidah rukun iman yang 6. Nah, kesempurnaan pedoman hidup. Jadi sudah jelas semua yang ada di dalam Islam itu ada 2, teman-teman. Pedoman hidup yang harus kita pegang. Seperti itu ada 2, hadis dan Al-Quran. Al-Quran dan hadis. Jadi kita memahami Al-Quran, lalu memahami hadis. Karena apa? Karena itu pedoman hidup kita, teman-teman. Agar apa? Agar ajaran yang kita peroleh dari Al-Quran ataupun hadis itu tersebar gitu. Dan terpelihara dari upaya-upaya penghancuran yang dilakukan musuh-musuhnya. Jadi ada beberapa momen, teman-teman, sebenarnya Al-Quran kita atau hadis kita itu dikulik, diubah-ubah, teman-teman. Diubah-ubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar apa? Agar Islam ini hancur. Namun, karena Islam itu adalah suatu agama yang memang disempurnakan oleh Nabi Muhammad dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi agama Islam itu menjadi kuat pedoman hidupnya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saya istirahat sebentar ya, saya duduk sebentar. Sepertinya saya juga tidak kuat berdiri terus, jadi saya duduk sebentar. Nah, teman-teman, jadi yang pembahasan selanjutnya adalah sumuliyatul makan, universalitas tempat. Nah, tempat yang dimaksud di sini, teman-teman, yang ajarannya berlaku bagi manusia di semua tempat, di barat, di timur, tidak ada di bagian bumi ini yang tidak layak dengan ajaran Islam, karena ia datang dari Sang Pencipta timur dan barat. Ini kata-katanya bagus, teman-teman. Jadi Islam itu tidak memandang tempat. Mau dia orang Arab, mau dia orang Indonesia, mau dia orang manapun itu, dia Islam masih tetap harus bertempat. Tempatnya di mana? Di barat maupun di timur, mau dimanapun tempatnya, wajib ada Islam. Gitu. Wajib kita melaksanakan sholat. Wajib kita melaksanakan puasa, zakat, dan lain-lain, teman-teman. Selanjutnya, sumuliyatul zaman. Sumuliyatul zaman. Rasulullah diutus Allah untuk semua manusia. Tidak hanya kepada bangsa Arab saja, tapi seluruh manusia di barat dan timur. Seluruh bangsa Arab dan non-Arab. Jadi maksudnya apa? Sumuliyatul zaman ini, jadi agama Islam ini, teman-teman, itu untuk semua manusia gitu. Tidak hanya kepada bangsa Arab saja, tapi seluruh manusia di barat dan di timur. Mau dia zaman dari zamannya Nabi sampai zaman nanti hari kiamat, berlaku sepanjang masa hingga hari kiamat. Semua orang yang memeluk agama Islam adalah umat Muhammad dimanapun
adanya ataupun dimanapun tempatnya, teman-teman. Sekitar 15 menit lagi, teman-teman ya. Mohon bersabar karena ini semuanya adalah ujian, teman-teman. Ya, jangan ya. Nah, karena pembahasan juga ini sebenarnya sedikit lagi sih. Sebenarnya dikit lagi saya sedang mengatur waktu agar waktu ini menjadi lebih pas gitu ya. Sebenarnya pembahasan ini sebentar lagi selesai. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Nah, itu teman-teman. Sebenarnya kita itu sebenarnya udah dikasih tahu bahwasanya dalam agama Islam itu, teman-teman, ada sebagai pemberi peringatan gitu. Ada yang namanya berita gembira. Ada yang tahu surah yang tentang berita gembira apa? Surah apa? Ada yang tahu? Al-Kautsar. Ada yang tahu? An-Naba, teman-teman. An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang berita yang begitu besar, teman-teman. Itu salah satu peringatan. Ada lagi surat Al-Qari'ah tentang hari kiamat. Itu juga dijelaskan, teman-teman. Terus ada lagi surat apa lagi? Al-Waqiah itu tentang hari kiamat juga, teman-teman. Yasin. Yasin apa Yasin? Dan for your information, teman-teman, FYI. FYI ya. Bahwasanya teman-teman, surat terpanjang di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah, teman-teman. Gitu. Mantap. Ini kayaknya Hafiz Quran, Hafizah kayaknya, Hafizah. Ya, itu salah satu surat terpanjang di Al-Quran, teman-teman. Nah, Sumuliyatul Minhaj. Asas akidah Islam adalah syahadat, persaksian tentang keesaan Allah. Nah, itu adalah rukun Islam yang pertama, kita bersyahadat. Nah, kapan sih kita bersyahadat? Ada yang enggak, kapan kita bersyahadat? Kenapa kita tiba-tiba Islam? Emang iya? Tahu dari keturunan. Selain ya dari lahir. Tapi kan kita sebenarnya kita tidak sadar kita lahir. Kita nggak bisa bahasa Arab, gitu. Kita nggak bisa sholat, gitu. Kita nggak bisa puasa, nggak ngerti apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Kita tiba-tiba lahir, lalu tiba-tiba jadi orang Islam. Enggak kan? Kita juga enggak kalau tiba-tiba kita ada di bimbingan konseling Islam gitu kan? Kita enggak dan semua itu terjadi ya tadi ada faktor keturunan dan ya paling penting ya takdir tadi, teman-teman. Nah, penjabaran dari akidah tauhid itu adalah rukun iman yang 6, lalu aplikasinya dilandasi oleh rukun Islam yang 5, yang mencakup interaksi seorang hamba dengan Allah dengan sesama hamba. Jadi Sumuliyatul Minhaj ini ya, akidah yang perlu kita pegang itu tadi, rukun iman dan rukun Islam. Karena masih banyak di mahasiswa atau di kalangan masyarakat Islam yang lainnya, yaitu tidak mengetahui asas-asas rukun Islam ataupun asas-asas rukun iman. Dan itu menjadi kekhawatiran kita sebagai umat Muslim ya. Tiba-tiba kita misalnya lagi dicek sama orang yang non-Islam. Coba sebutin pedoman Islam apa aja, kita tidak bisa jawab. Itu kan menjadi sebuah hal yang memalukan bagi citra Islam, teman-teman. Nah, akidah yang kuat ini menjadi landasan seorang hamba dalam memperjuangkan agamanya. Perjuangan yang dilandasi akidah dan keimanan akan melahirkan daya tahan bagi seorang hamba. Nah, ini teman-teman, ternyata dari akidah yang kita pelajari, baik yang diajari oleh orang tua kita, ataupun guru-guru kita, baik dari Al-Quran, dari hadis, jikalau itu dipegang dengan teguh, dengan erat, teman-teman, maka akidah itu akan menjadi kuat. Dan perjuangan yang dilandasi akidah dan keimanan akan melahirkan daya tahan bagi seorang hamba. Jadi apapun yang ia rasakan di dalam beragama, itu menjadi hal yang biasa saja, teman-teman. Gitu. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah, karena dia sudah
akidahnya sini udah kuat gitu. Saya bakal begini ya, ini adalah dari Allah. Saya menjadi seperti ini adalah dari Allah. Saya bla 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 sudah menerima semua yang diberikan oleh Allah, itu sudah menjadi melahirkan daya tahan bagi seseorang hamba. Di samping karena keuntungan besar yang akan diraih seorang hamba di sisi Allah, perjuangan juga membawa keuntungan bagi diri sendiri seorang hamba. Jadi ada apa namanya pepatah Arab itu mengatakan kalau kamu mau masuk surga itu dengan ilmu gitu. Kalau kamu mau mendapatkan dunia, falaihi bil ilmi gitu. Apabila kamu menginginkan dunia dengan ilmu, apabila kamu menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Apabila kamu menginginkan keduanya, apa namanya, akhirat dan dunia, maka dengan ilmu. Nah, dari sini dengan akidah yang kuat, dengan ilmu yang kita pelajari, maka seluruh perjuangan ataupun seluruh eh, hal yang kita sedang perjuangkan itu akan menjadi kekuatan bagi kita, daya tahan bagi kita, teman-teman. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surah Al-Ankabut ayat 6. Nah, ada yang tahu nggak dalil tentang menuntut ilmu? Yang masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi teman-teman, Allah tuh udah bilang gitu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, teman-teman, untuk mencari cahayanya Allah, ilmunya Allah, maka akan Allah permudah jalannya menuju surga. Nah, Allah itu sebenarnya sudah bisa, bukan sudah bisa ya, sudah memberikan kenikmatan untuk kita. Kita modal menuntut ilmu, apalagi ada Islamnya ya, bimbingan konseling Islam gitu kan, ada Islamnya. Nah, itu mungkin itu masuk ke dalam uh, cakupan yang Allah telah jelaskan gitu. Kita sedang mencari ilmunya Allah. Nah, suatu saat gitu, kita lagi naik tangga gitu kan, nggak sengaja dapat apa gitu kan, dapat musibah, dan insya Allah kita masuk surga, teman-teman. Kita harus semangat ya, setelah ini kita masuk surga bareng-bareng, teman-teman ya. Amin ya, amin ya, gitu. Nah, kewajiban lain yang mesti ditegakkan selain jihad di jalan Allah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, teman-teman, jadi salah satu kewajiban yang perlu kita patuhi, ada stopetnya situ, aman. Jadi apa namanya, kewajiban yang lain yang perlu kita tegakkan gitu, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, teman-teman? Ada yang tahu? Amar ma'ruf nahi mungkar apa? Amar ma'ruf kebaikan. Nahi mungkar itu apa? Oh, Wildan. Nahi mungkar itu menjauhi kemungkaran. Jadi melarang kemungkaran. Gitu. Ma'ruf segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita daripadanya. Contohnya bagus, ngasih contoh agar waktunya semakin panjang ya, teman-teman. Jadi ma'ruf contohnya, ada orang nih yang gampang lah, belum sholat zuhur misalnya. Gitu, bisa ada orang yang belum sholat zuhur, misalnya saya tidak menyindir siapapun, misalnya, nah tiba-tiba orang tersebut kayak ada orang yang nyamperin, kamu udah sholat zuhur belum? Lah bohong, emang iya udah. Nah, kita bilang gini, ayo sholat zuhur gitu, dan lain-lain, itu amar ma'ruf. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sedangkan yang mungkar, nahi mungkar ini sebenarnya agak saklek, teman-teman, nah, itu masih mending, itu masih joget-joget masih mending, teman-teman.
Lah, ini anak pondok, jaga Tuhan. Saya. Nggak pacaran. Nah, saya juga sih sebenarnya, saya juga tuh masih belum bisa ya gitu. Jadi misalnya ada anak pondok nih, dia pacaran, ada Ipong jomblo kan, karena dia jomblo misalnya dia ingat sama Allah gitu, dia bilang misalnya Ikram jangan pacaran mulu gitu, itu sudah mengingatkan kepada oh iya gitu ya, itu sudah mengingatkan sesama muslim teman-teman, seperti itu. Nah, bila tidak ada amar ma'ruf, Allah akan menurunkan azabnya. Nah, itu teman-teman, jikalau tidak ada kebaikan, maka Allah akan menurunkan azabnya. Nah, ini salah satu ayatnya, salah satu hadisnya dari Hudzaifah ibnu Yaman, dari Nabi SAW bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau dikhawatirkan kalian akan mendapatkan balasan sanksi dari Allah, lalu meskipun kalian terus berdoa kepadanya, maka doa kalian tidak dikabulkan. Nah, teman-teman, jadi karena ada sebuah kisah teman-teman, kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ketika Nabi Yunus itu sedang memperjuangkan dakwahnya Allah gitu ya teman-teman. Nabi Yunus itu tidak dihiraukan oleh kaumnya. Jadi kaumnya itu tidak menginginkan Nabi Yunus itu hadir gitu. Nabi Yunus sedang berjuang nih, berdakwah. Gitu, sedang berdakwah untuk menegakkan agama Allah gitu, untuk memberikan sebuah stimulus bahwasanya ini loh agama yang baik gitu. Namun Nabi Yunus itu tidak dihiraukan oleh kaumnya, dicemooh lah. Akhirnya apa? Nabi Yunus itu bukan ngambek ya, kabur dari apa namanya, dari kampungnya buat apa? Buat pergi, udahlah. Saya punya kaum susah diatur dan lain-lain. Akhirnya Nabi Yunus itu pergi, dan ketika pergi ya itu tadi ke lautan dimakan oleh ikan paus, teman-teman. Tapi saya kurang tahu ikan pausnya asli atau tidak, atau ikan apa. Ya ikan-ikanan nggak mungkin kalau ikan-ikanan. Nah, akhirnya Nabi Yunus berdoa. Apa doanya? La ilaha illa anta. Emang iya? Emang iya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu betul. Jadi Nabi Yunus itu sadar bahwasanya aduh, ternyata cuma gara-gara kabur, gara-gara tidak memberikan amar ma'ruf, tidak menjelaskan agamanya Allah, bukannya perjuangannya diterusin, malah Nabi Yunus itu kabur dari kampungnya, pengen pergi saya ke tempat lain. Akhirnya apa? Dimakan, ditelan ikan paus, teman-teman. Ikan yang gede tapi nggak sampai meninggal. Gitu kan. Lalu ia bertobat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Gitu. Nah, jadi lalu selanjutnya di sini mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat dan beribadah, yang memuji dan yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Nah, ini pembahasan terakhir teman-teman sebelum habis, karena sisa waktu ada sekitar 3 menitan lagi. Dakwah, di antara bentuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah berdakwah, mengajak manusia kepada kebenaran dan mencegah mereka meletakkan perbuatan yang dilarang Allah. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Nah, seperti contoh saya saat ini teman-teman, saya ini sedang berdakwah gitu ya, sedang berdakwah, mengajak teman-teman untuk mengajarkan untuk meletakkan harusnya, tapi karena salah gitu ya, melahkan harusnya ya, melahkan perbuatan yang dilakukan. Pokoknya intinya kita itu mengajak manusia ya, saya sedang mengajak manusia kepada kebenaran dan mencegah mereka untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Semoga apa yang saya jelaskan kepada antum-antum, kepada teman-teman semuanya ya bisa dilakukan atau bisa dipresentasikan di kehidupan aslinya, teman-teman. Nah, ini ada
Doanya ini saya masih ingat. Ada yang ingat nggak? Ini dipakai pas kapan? Pas Osjur. Osjur nih. Udhu ila sabili. Beda generasi ya. Dulu waktu kita Osjur ya, waktu zaman saya Osjur ini harus dihafal nih syarat bisa Osjur. Oh, pas BKI ya. Kita juga sama nggak perlu pas BKI. Nah ini, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk, teman-teman. Jadi dari pembahasan itu teman-teman, nah dakwah adalah sebaik-baiknya perkataan karena dengan berdakwah akan bertambah panjang barisan orang-orang yang soleh dan bertakwa. Oleh karena itu Rasulullah dalam sabdanya teman-teman sangat memotivasi dan menganjurkan umatnya untuk ikut aktif di jalan dakwah dan menyampaikan berita gembira dengan balasan yang sangat tinggi nilainya. Jadi kita sebagai seorang calon konselor, selain kita menjadi seorang konselor, kita juga harus bisa menjadi seorang dai, seorang dakwah, seseorang yang untuk mengajak orang lain balik kepada petunjuk arahnya, balik kepada Al-Quran, baik kepada hadis dan lain-lain. Nah teman-teman, mungkin itu dulu ya yang saya bahas dari sini. Sebenarnya masih banyak pembahasan-pembahasan yang perlu saya sampaikan. Namun karena adanya teman-teman saya yang lain yang perlu juga melakukan tugas ini, maka saya cukupkan untuk kegiatan hari ini, teman-teman. Gitu. Baik, sebelum saya tutup materi ini, ada yang ingin ditanyakan teman-teman, baik satu ataupun dua, teman-teman. Boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, sudah cukup ya, sudah sangat jelas, sangat padat, sangat jelas ya, gitu, sangat mudah dipahami ya, mantap jiwa emang. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup materi ini, kita ucapkan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, astagfiruka wa natubu ilaih. Baik, hadam ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.